Pemirsa, anggota DPRD Papua Barat Abdullah Gassam selaku pembina Yayasan Atap Senja Papua Barat meletakkan batu pertama pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas Multimedia untuk mencetak sumber daya manusia berkompeten merebut pasar kerja tantang dunia kerja yang mengharuskan pencari kerja memiliki keterampilan dan keahlian untuk bekerja di dunia industri dan berwirausaha mandiri. Menjadi pemicu semangat yayasan mendirikan Balai Latihan Kerja Komunitas Multimedia. Sebagaimana terangkum dalam Daerah Membangun berikut ini. Peluang kerja multimedia yang terbuka di Papua Barat mendorong Yayasan Atap Senja Papua Barat berinisiatif membuka Balai Latihan Kerja Komunitas Multimedia di Kota Sorong untuk mencetak pencari kerja terampil merebut pasar kerja. Pembina Yayasan Atap Senja Papua Barat, Abdullah Gassam, pada acara peletakan batu pertama pembangunan BLK Komunitas Multimedia hari Rabu 18 November menandaskan inisiatif yayasan melihat peluang yang belum dilirik ini sebagai alasan meminta dukungan Kementerian Tenaga Kerja. Upaya yayasan ternyata direspon kementerian dengan mengalokasikan dana 1 miliar untuk membangun gedung dan menyiapkan peralatan pendukung serta program pelatihan bagi 50 peserta pelatihan. Politisi PKB Papua Barat ini berharap apa yang dirintis saat ini bisa menelurkan calon pekerja profesional, menciptakan peluang usaha bidang multimedia yang masih terbuka luas di Papua Barat. Yang melatar belakangi mengapa kemudian saya memperjuangkan adanya sebuah BLK komunitas dengan jurusan multimedia di Kota Sorong, karena harus kita akui bahwa Sorong secara khusus dan Papua pada umumnya itu memiliki talenta-talenta yang luar biasa, tetapi tidak terkelola secara baik potensi-potensi mereka itu, terutama dalam hal ini potensi anak-anak muda kita. Itu sebabnya kalau kita lihat banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja, ada begal yang secara keseluruhan itu mereka pengangguran padahal mereka punya potensi. Nah, olehnya itu kita harus mampu menghadirkan solusi, sehingga saya mengusulkan memperjuangkan adanya BLK komunitas ini dalam rangka itu, membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran di Kota Sorong secara khusus, mengurangi tingkat kriminal di Kota Sorong. Jadi mereka-mereka yang punya potensi tapi tidak terkelola sehingga larinya ke begal, narkoba, miras dan lain sebagainya. Harapannya dengan adanya BLK komunitas di bidang multimedia ini, mereka kita bisa cover, mereka bisa kita lindungi, mereka bisa kita ajak dan ajari mereka, sehingga ke depan potensi-potensi talenta-talenta anak muda yang bagus-bagus itu bisa dilatih di sini sehingga mereka bisa mandiri dan ke depan tentu dapat berguna bagi mereka dan bangsa ini. Dengan adanya komunitas BLK ini, harapan saya kepada masyarakat Kota Sorong, karena ini satu-satunya BLK komunitas multimedia yang ada di tanah Papua. Jadi alhamdulillah dalam perjuangan saya di tahun 2020 ini, dari berbagai jurusan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, alhamdulillah kita dapat 2. Satu yang sudah kita resmikan pada saat beberapa waktu lalu, peletakan batu pertama di bidang kuliner. Nah, yang ini yang kedua, BLK dari Kementerian Ketenagakerjaan, yakni multimedia, yang maksud dan tujuan yang sudah saya jelaskan tadi. Olehnya itu pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya mewakili masyarakat Papua Barat menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Jokowi, pemerintah Presiden Republik Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Sehingga alhamdulillah hari ini kami di Papua Barat
dipercayakan untuk mengelola dan mengembangkan 2 BLK komunitas. Tentu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Papua Barat. Masyarakat menyambut baik adanya BLK komunitas dengan 2 jurusan ini. Harapan kami tentu insya Allah ke depan di tahun 2021 pemerintah Jokowi yang sering lebih mencintai Papua, mudah-mudahan ada penambahan jurusan-jurusan lain sesuai dengan talenta dan potensi-potensi yang ada di Papua Barat. Terkait dengan instruktur, pada saat saya bicara ini, saya telah mengirim 1 orang instruktur anak Papua yang dikirim ke Jakarta. Hari ini sedang mengikuti pelatihan instruktur di Bekasi yang durasi waktunya itu 47 hari. Nah, insya Allah setelah dia kembali, dialah yang kemudian menjadi instruktur untuk pelatihan siswa atau peserta-peserta yang akan terdaftar dan terdidik di sini. Tentu juga kita tidak bisa mandiri. Nanti kita juga akan koordinasi dan minta bantuan juga kepada BLK yang ada di Sorong sehingga ada kolaborasi. Nanti juga kami laporkan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah juga tidak lepas tangan begitu saja. Karena yang kami lakukan ini sesungguhnya membantu peran-peran strategi pemerintah yang saya katakan tadi dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi tingkat kriminal yang ada di Sorong. Nah, sehingga ini menjadi satu kekuatan yang kuat, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen. Nah, olehnya itu BLK komunitas ini dititipkan lewat Yayasan Atap Senja Papua. Saya juga berterima kasih kepada pengelola Yayasan Atap Senja Papua yang sampai hari ini alhamdulillah bekerja maksimal sehingga semua yang saya inginkan yang disalurkan lewat Yayasan Atap Senja Papua itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, pada kesempatan ini juga saya menginformasikan kepada masyarakat Kota Sorong secara khusus, Papua Barat pada umumnya, terutama anak-anak milenial, anak-anak muda yang kreatif, yang punya potensi di multimedia. Saya mengajak untuk mari bergabung bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Yayasan Atap Senja Papua untuk ke depan dilatih untuk menjadi orang yang profesional, yang berpotensi, yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat banyak. Program pelatihan di BLK Komunitas Multimedia bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kota Sorong direspon BLK Sorong. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Bapak Iwan ini dalam hal ini BLK menganggapnya seperti apa? Membantu kan? Sangat membantu sekali, membantu BLK dan membantu masyarakat khususnya. Apakah di BLK tidak ada jurusan atau bidang yang Kalau akan sementara buat TIK sendiri, di TIK komputer itu bidang kami yang sementara kami jalankan ada office, ada networking, ada desain grafis. Tapi kebetulan nanti tahun depan ini baru dijalankan yang desain grafis dan networking. Kalau kami dari BLK membantu masyarakat sekitarnya buat mempersiapkan skill di bidang multimedia. Jadi biar mereka punya keahlian, makanya dibangunlah BLK komunitas ini. Ketua Yayasan Atap Senja Papua Barat, Yustanto, menyatakan akan berupaya mensukseskan program pelatihan multimedia yang dipercayakan Kementerian Tenaga Kerja kepada yayasan yang dipimpinnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Bapak Abdullah Ghazam yang dalam hal ini selaku Ketua DPW PKB Provinsi Papua Barat dan sekaligus anggota DPR Provinsi Papua Barat, karena berkat langkah beliau, sepak terjang beliau, sehingga pembangunan gedung BLK komunitas jurusan multimedia dapat direalisasi dengan baik. Ke depan semoga dengan adanya kegiatan pembangunan BLK komunitas dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di wilayah Kota Sorong. Peluang usaha multimedia di era kemajuan teknologi saat ini terkait erat dengan penggunaan berbagai media
untuk menyampaikan informasi media digital dan cetak kepada publik, sehingga peserta pelatihan akan dibekali dengan berbagai ilmu sesuai yang digeluti. Alternatif pilihan bagi pencari kerja untuk memilih dan menggantungkan harapan di Balai Latihan Kerja Komunitas Multimedia Sorong diharapkan dapat menjawab masalah pengangguran dan kemiskinan, mengingat 131 juta orang angkatan kerja nasional menurut data Badan Pusat Statistik didominasi lulusan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sehingga membutuhkan pendidikan vokasi. Semoga tujuan Yayasan Atap Senja Papua Barat mencetak sumber daya manusia terampil untuk merebut pasar kerja bisa terwujud, dan akhirnya kami sudahi laporan daerah membangun kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain peristiwa.